Sesawi Kur Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kelom Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kelom Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada saat ini, kita akan bersama-sama kembali, sahabatku, dengarkan firman Tuhan dan bersama-sama renungkan bersama, sahabatku, supaya kita dapatkan intisarinya untuk bekal hidup kita, sahabatku. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Mari, sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kelom Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa saja tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kelom Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, saya mau mengajak sobat Kelom Muda dan saudara-saudara yang terkasih semuanya memulai dari sebuah cerita terlebih dahulu, sahabatku. Ceritanya begini, sahabatku yang dikasihi Kristus. Seorang mahasiswa pernah mengajukan pertanyaan berkaitan dengan sakramen baptis, sahabatku. Pertanyaannya demikian, sahabatku. Mengapa orang tua harus membaptiskan anaknya yang masih bayi? Bukankah itu melanggar hak asasi anak? Karena anak itu belum bisa memilih. Demikian pertanyaan si mahasiswa itu, sahabatku. Tentu saja ada jawaban yang diberikan untuk menanggapi pertanyaan itu. Antara lain, karena orang tua pasti ingin mewariskan sesuatu yang baik kepada anak-anak mereka, termasuk dalam hal iman. Maka mereka membawa anaknya untuk dibaptis, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kelom Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Namun, yang hendaknya ditekankan di sini saat ini adalah bahwa dengan membaptiskan anak-anak mereka, orang tua memperkenalkan, kemudian mempersilahkan, bahkan membawa anak-anak mereka bertemu dengan Yesus, sehingga Yesus menerima dan memberkati mereka, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, kalau dia seorang Katolik, pasti hati orang tua sangat bahagia kalau anak-anaknya diberkati oleh Yesus, sahabatku. Oleh sebab itu, seandainya orang tua tidak membaptiskan bayi atau anak mereka, tidak mengajarkan mereka berdoa, tidak membawa mereka ke gereja, bisa jadi loh, mereka termasuk dalam golongan orang yang dimarahi oleh Yesus dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, sahabatku. Mari kita lihat kembali penggalan firman dalam Injil pada kesempatan ini, sahabatku. Dikatakan di sana tadi, sahabatku, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kelom Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, karena mereka tidak membuka kesempatan bagi anak-anak mereka untuk mengenal Yesus sejak dini, sahabatku.
Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada saat ini. Sungguh, firman pada kesempatan ini menguatkan kita, sahabatku. Patut dan seyogyanya kita sebagai orang tua memperkenalkan anak-anak kita mengenal Yesus, mengenal gereja sejak dini, sahabatku. Maka, mari tanpa menunda waktu, lalu tanpa menunda kesempatan, mari kita perkenalkan iman warisan ini kepada anak-anak kita. Dan supaya mereka juga dijamah oleh Tuhan Yesus, diberkati selalu. Amin. Siapkah sahabatku? Tentunya, pasti siap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita mohon berkat dari Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga kami menjadi pribadi yang mau dan mampu membawa sebanyak mungkin anak-anak kepadamu, sehingga mereka beroleh berkat yang luar biasa dari-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat ya Tuhan bagi banyak keluarga-keluarga muda dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga mereka mampu mendidik anak-anak mereka dengan sukacita. Iman mereka wariskan kepada anak-anak mereka ya Tuhan, sehingga berkat dari-Mu Tuhan beroleh sukacita dalam hidup mereka setiap saat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita sudah bersama-sama belajar sahabatku. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang boleh berkat, supaya banyak orang disembuhkan, supaya banyak orang terima sukacita Tuhan. Sahabatku, mari kita didik anak-anak kita dengan iman dari Yesus sendiri sahabatku, supaya beroleh berkat yang luar biasa. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.